Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi cara memasak nasi menggunakan metode siram air panas. Cara ini cukup simpel dan mudah dipraktekkan sehingga menghasilkan nasi yang sangat bagus. Untuk yang pertama, kita siapkan dandang dan juga panci yang berisi air, kemudian dipanaskan. Nah, setelah air di dandang mendidih, kemudian kita masukkan beras yang telah dicuci bersih sebelumnya. Kali ini saya akan memasak 3 kg beras karena saya untuk keperluan jualan saya memasak 3 kg beras terlebih dahulu. Metode ini cukup mudah ya teman-teman, silakan simak sampai akhir untuk mengetahui cara memasak nasi dengan metode siram air panas ini dengan baik dan benar. Setelah beras dimasukkan keseluruhan, untuk selanjutnya kita tutup dan ditunggu kurang lebih 15 menit sampai kalau istilah Jawanya itu kekel. Kalau Indonesianya saya kurang tahu ya teman-teman. Nah, ini setelah 15 menit dan beras sudah kekel atau sudah siap disiramkan air. Nah, ini kita ratakan, kemudian kita siapkan air yang sudah dipanaskan tadi sampai mendidih, kemudian kita siramkan. Nah, kenapa kita untuk menyiram atau menambahkan airnya itu menggunakan air panas atau air mendidih, yaitu tujuannya agar nasinya itu juga cepat matang, kemudian hasilnya berasnya itu karena tidak terendam air terlalu lama, hasilnya juga lebih baik. Sebenarnya menggunakan air panas ini salah satunya yaitu juga untuk mempercepat matangnya nasi ya teman-teman. Untuk ukuran air dalam menggunakan beras 3 kg ini, air harus lebih tinggi dari beras ya teman-teman. Kalau misalkan pengen hasilnya lebih pulen, itu airnya kurang lebih 1 ruas jari di atas beras. Tapi itu kira-kira aja ya teman-teman, nggak perlu dimasukkan jarinya karena panas. Tapi kalau untuk hasil nasi yang perah atau untuk keperluan nasi goreng itu nanti mepet saja dengan beras untuk ukuran airnya. Nah, ini airnya sudah ditakar, kemudian kita tutup kembali dan diamkan kurang lebih 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit kita lihat ya teman-teman, apakah berasnya itu sudah berubah jadi nasi atau belum, atau masih keras. Kita lihat kalau misalkan berasnya itu nanti sudah tidak keras, berarti tinggal nunggu tanaknya saja. Tapi kalau misalkan dirasa masih agak keras, perlu bisa juga ditambahkan air lagi, tapi juga air yang sudah mendidih tadi ya teman-teman. Dan nambahkannya juga nggak usah terlalu banyak biar nanti nggak terlalu lemas. Nah, karena ini hasil berasnya sudah matang, tinggal kita tunggu sampai benar-benar tanak ya teman-teman, kurang lebih 15 menit lagi. Metode ini sebenarnya sudah mulai banyak digunakan ya teman-teman, karena memang lebih mudah, hasilnya lebih bagus. Terus kalau misalkan teman-teman kekurangan air, tinggal menambahkan air aja dan dikukus sampai benar-benar matang. Jadi kalau masak metode ini jarang banget terjadi nasi yang terlalu lemes, nasi yang lengket, atau nasi yang tidak matang. Itu sangat jarang ya teman-teman, karena memang bisa diperbaiki. Kalau misalkan memang kurang tanak, tinggal ditambah waktu masaknya aja, seperti itu. Nah, ini sudah kurang lebih 35 menit totalnya teman-teman.
kita lihat, kita cek, kita rasakan apakah sudah benar-benar tanak nasinya. Karena kalau nasinya sudah tanak, itu nanti nasinya jauh lebih awet. Seperti itu. Oke teman-teman. Dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus ya teman-teman. Ini hasilnya pulen, tidak lengket, dan sangat cocok digunakan untuk warung-warung makan kayak untuk nasi buat ayam geprek, nasi buat nasi padang. Nah selanjutnya kita pindahkan ke termos untuk kita jual ya teman-teman.